Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Selamat datang di YouTube channel saya, Om Papo Gembul. Oke sob, di vlog kali ini seperti janji saya sebelumnya, bahwasanya hari ini saya akan membuat satu vlog review mobil dagangan saya. Mobil apakah itu? Nah, mobil ini adalah mobil Volvo 960 varian full spec turbo tahun 91, automatic transmisi sob, yang dimana 4 silinder segaris. Ini kapasitas mesinnya 2300 cc. Bercerita tentang Volvo 960 sob, saya menggaris bawahi sob, untuk varian full spec ini hanya lahir di 3 tahun saja, di tahun 91, 92, dan 93. Nah, untuk di tahun 93 biasanya untuk transmisinya itu manual sob. Jadi kalau untuk 91 dan 92 kebanyakan rata-rata bertransmisi automatic. Nah, mobil yang akan saya review kali ini adalah mobil tahun 91 yang dimana untuk transmisinya automatic sob. Dan ini berwarna hitam solid. Dan untuk kondisinya sendiri juga masih lumayan apik sob. Untuk surat-suratnya sendiri lengkap kebetulan beserta fakturnya. Dan untuk pajaknya sendiri ini baru off di tahun 2020 kemarin sob. Namun untuk STNK-nya masih panjang on-nya sampai tahun 2024. Oke deh sob, mungkin tanpa perlu panjang kali lebar, saya akan mengreview segera untuk mobil ini supaya kalian tahu untuk kondisi realnya seperti apa. Dan saksikan terus vlog ini sampai habis, jangan skip. Kita akan mulai untuk mengreviewnya. Oke, cekidot. Nah, oke sob, saya sudah berdiri sekarang tepat di depan mobilnya. Mobil ini adalah mobil Volvo 960 varian full spec berturbo tahun 91, automatic transmisi, yang dimana kapasitas mesin mobil ini 2300 cc. Mobil ini sob, ini mobil saya dapatkan sudah sekitar 2 mingguan. Jadi baru saya sempat review, karena di sebelum itu saya ada unit lain yang ini hampir terlewatkan review mobilnya, makanya saya buatkan hari ini untuk di review segera sob. Nah, kita langsung bahas untuk tampilan eksteriornya dulu sob. Seperti yang kalian lihat, ini dari kemarin saya kan pernah bilang ini akan saya restorasi, namun belum kepegang sob. Jadinya ya udah apa adanya dulu, saya reviewnya apa adanya dulu. Nanti ketika mungkin ada calon customer yang minta dirapikan untuk bagian cek eksteriornya, saya akan rapikan sob. Tapi kalau untuk sementara saya seperti ini dulu, karena cuma hanya di bagian kap mesin, atap sama bagasi. Untuk 3 panel itu emang kondisi catnya sedikit kusam sob, seperti itu. Nah, kita bahas untuk tampilan eksteriornya dulu sob. Di sini untuk kondisi wiper lamp masih nempel. Dan untuk aksesoris lambang Garuda juga masih ada. Dan untuk grillnya sendiri, grillnya ini masih list chrome-nya masih utuh, beserta dengan list chrome bumper juga masih utuh sob keadaannya. Dan untuk cat keadaan bagian kap mesin ini sedikit pudar, tapi percayalah ini masih kaleng tuh. Jadi tidak ada dempul parah. Ini masih cat bawaannya karena emang umur sob dari tahun 91. Lalu untuk keadaan headlampnya seperti yang kalian lihat, ini headlampnya masih bagus sekali kanan kiri. Dan untuk kondisi sennya, ini kayak sennya kondisinya kayak baru sob, baru banget diganti kayaknya, jadi masih celing banget kanan kiri. Lalu untuk keadaan bumper, ini untuk bumpernya sedikit ada lecet atau luka di bagian siku-sikunya kanan kiri, tapi masih kokoh dipasangnya sob. Jadi untuk keadaan cek eksterior kap mesin, kalau mau sekalian bumper juga sekalian boleh, monggo. Lalu selanjutnya sob, kita akan bahas di bagian samping kiri dulu sob. Jadi biar kalian nanti lihat sekelilingnya untuk keadaan eksteriornya. Untuk keadaan tampak sebelah kiri, khusus fender di samping kiri itu masih keadaan mulus sekali. Jadi ini mobil statusnya belum pernah dipoles sob selama saya pegang. Dan untuk nut-nutnya sendiri juga masih presisi, fender ketemu kap mesin. Dan untuk kaki-kaki sob, ini perlu saya infokan ke kalian. Jadi kaki-kaki ini kita memakai velg originalnya, yaitu Nova, beserta center dopnya. Jadi 4-4-nya lengkap center dopnya.
Dan untuk bannya sendiri kita memakai Michelin 4-4-nya, dan ini kembangnya juga masih tebal sekali. Ini kita memakai profil bannya 205/65. Jadi keadaan bannya masih sangat tebal sekali sob. Tuh, depan belakang nanti kita akan lihat 4-4-nya. Dan kita bergeser sob untuk bagian tampilan kiri ini. Untuk bagian pintu depan belakang masih mulus sekali keadaan catnya. Lalu untuk cover spion juga masih bagus. Dan untuk list chrome-nya sendiri sob, list chrome bagian kaca kiri ataupun kanan masih utuh semua. Lalu untuk list chrome kaca depan juga masih utuh semua. Tidak ada sealer sama sekali. Dan info tambahannya sob, untuk kaca ini tidak ada retak sedikit pun. Depan belakang tidak ada retak, bagus. Kondisi wipernya juga normal, tidak ada masalah. Bahkan semprotan wipernya juga masih aktif normal. Dan kita bergeser sob ke bagian tampilan belakang. Ini yang tadi saya bilang, untuk ban belakang juga masih tebal kembangnya. Terlihat dari kamera ini juga masih bagus sekali. Dan ini ada emblem tambahan 960. Biasanya nih untuk 960 eksekutif sob, biasanya emblemnya nih. Untuk kondisi handle pintu luar juga chrome-nya masih sempurna, tidak ada yang patah kondisinya. Dan untuk handle bagian dalam juga tidak ada yang patah, masih bagus semua. Dan ini kita kaca-kacanya konsepnya akuarium sob, jadi tembus ke bagian interior. Dan untuk tambahan bagian atap yang tadi saya bilang, ini masih kaleng semua, masih bagus. Cuman ada cat yang terkelupas sob di bagian situ tuh, nanti saya akan kasih tahu. Dan kita sekarang bergeser ke bagian tampilan belakang sob. Seperti inilah kondisinya untuk tampilan bagian belakang. Ini bokongnya semok sekali. Untuk kondisi bumper belakang masih lumayan mulus. Dan list chrome bumper juga masih nempel. Bahkan untuk kepet lumpurnya juga masih ready sob. 4-4-nya masih terpasang tuh depan belakang. Dan untuk antena ini sob, antena tip radionya masih otomatis bekerja. Ini masih otomatis naik turun. Dan untuk keadaan stop lampnya sendiri masih bagus sekali, bening, tidak ada pecah ataupun retak. Dan untuk emblem Volvo-nya masih ready terpasang sob. Namun untuk yang tipe 960 tidak ada. Nanti saya carikan deh. Dan kita lihat untuk bagian bagasinya. Nah, ini sok belakang bagasinya juga masih utuh, tidak ada cacat sedikit pun, masih nahan. Dan ini untuk CD changer masih terpasang sob, Volvo ori. Lalu untuk kelengkapan sarung mobil ada nih, hanya perkabelan aja, sisa audio. Dan kondisinya seperti yang kalian lihat sob, ini masih bagus sekali. Ban serep ada, kunci ban ada, lengkap. Lalu kita bergeser lagi sob untuk tampilan sebelah kanan. Jadi tampilan sebelah kanan ini masih bagus sekali, tidak ada lecet sedikit pun, masih bagus. Dan itu kepet lumpur masih ready depan belakang. Dan ini ban masih tebal sekali sob. Kondisi list chrome juga masih utuh, handle pintu masih utuh semua. Lalu ini nih yang tadi saya bilang, ini ada satu titik spot dimana untuk keadaan catnya terkelupas sob, tapi masih kaleng semua ini. Dan selanjutnya sob, untuk keadaan tampilan bodi sebelah kanan masih bagus, tadi udah saya sebutkan. Untuk emblem Volvo di fender juga masih nempel. Ini cover spion juga masih cakep. Dan untuk keterangan electric mirror kanan kiri masih berfungsi sob pastinya. Untuk power window juga statusnya normal semua, tidak ada yang mati. Lalu untuk central lock juga masih aktif semua, normal, tidak ada yang mati juga sob, masih bagus. Ya paling untuk kondisi bagian eksterior seperti ini sob, kurang lebihnya. Untuk keadaannya masih lumayan sekali, kecuali di bagian kap mesin saja. Kalau untuk atap sih masih bisa dipoles, tapi ada cat satu spot yang terkelupas. Bagasi juga masih bisa dipoles, hanya ini saja sob untuk yang tidak bisa dipoles nih. Oke sob, sekarang kita akan menelisik di bagian interior ya. Kita akan review. Pokoknya pantengin terus vlog ini, jangan skip. Oke, kita akan bahas bagian interiornya.
Nah, sekarang kita akan buka untuk bagian interior. Nah, seperti yang kalian lihat, door lamp masih nyala normal. Dan ini untuk apa ya, push step ya. Push step untuk Volvo 960 masih ready, masih terpasang. Dan untuk keadaan power window-nya juga masih normal. Empatnya dari autonya juga masih normal. Bagian di satu-satuannya juga normal semua sob. Dan ini electric seatnya juga masih bagus. Electric seatnya masih normal semua, bekerja, tidak ada yang mati. Dan kondisi joknya juga masih sangat sempurna sekali sob. Tidak ada robek ataupun pecah ataupun getas. Lalu untuk bagian dashboard nih. Nah, ini di bagian dashboard ini biasanya rentan sekali sob. Biasanya ya. Untuk 960 full spec nih bagian dashboardnya rentan sekali. Tapi alhamdulillah untuk bagian di mobil dagangan saya yang kali ini masih lumayan cakep berdirinya, masih kokoh. Kita akan duduk. Iya, aduh. Nah, sekarang saya sudah di dalam kabin nih sob. Tadi yang saya ceritakan untuk keadaan dashboardnya, biasanya itu getasnya itu di bagian sini, sama dudukan yang pengikat dashboard tuh sob, di dekat kaca tuh. Biasanya di situ tuh spot-spot yang biasanya retak ataupun patah. Namun saya kali ini untuk Volvo 960 full spec tahun 91 ini masih sangat kokoh sekali kondisinya, tidak ada yang retak ataupun pecah. Hanya di bagian sini nih sob, kisi AC nih, tapi wajar sih kisi AC. Ini kisi AC ini seperangkat dengan cover atau frame bagian speedometer. Itu rentan karena pas ketika dia bongkar speedometer, dia akan nyopot kisi-kisi AC-nya juga. Lalu untuk kondisinya ini seperti yang kalian lihat sob, ini masih sangat bagus sekali, ditambah panel woodnya juga mendukung sekali tuh. Bagian setir, asbak, sama frame modul AC dan frame lampu ini masih sangat oke sekali kondisinya. Lalu ini untuk transmisi maticnya juga masih sangat normal. Tip radionya ini aftermarket tapi Kenwood mereknya sob, bukan bawaan Volvo. Tapi untuk CD changernya ini masih bawaan Volvo nih. Dia nyambung ke bagian bagasi belakang sob. Ini masih aktif normal. Dan untuk keadaan status AC juga dingin normal sob. Ini terbukti sekali. Saya nyaman sekali pakai ini kalau kemana-mana karena matic, enak. Apalagi ya, untuk pilar-pilarnya, pilar A, pilar B itu masih kokoh. Plafon juga kondisinya masih bagus. Sound visor juga masih cakep tuh. Cuman lampunya ini udah nggak aktif. Biasanya dibuka gini nyala. Tuh, itu udah nggak aktif. Untuk kondisi jok bagian supir juga masih bagus. Door trim kiri juga masih bagus. Apalagi ya, oh iya sob, ini satu info tambahan sob, kita nyalain dulu deh, saya kontak. Ini info tambahan sob, perlu kalian ketahui, ini untuk kilometernya masih sangat rendah sekali, di bawah 100.000, lebih tepatnya 77.000, dan ini ongoing sob. Ini sangat rendah sekali kilometernya, dan untuk RPM stabil, tidak naik turun. Tip radio juga nyala, kita kecilin dulu biar nggak copyright. Lalu untuk AC-nya, oh AC-nya semburannya dingin sob, dan dingin pastinya. Apalagi ya, nah untuk indikator masih normal semua. Ketika mesin dinyalakan dia pada mati semua sob, bagus. Dan untuk keadaan lacinya sendiri masih kokoh, walaupun ada sedikit lem di bagian kakinya, tapi masih kokoh nahan. Oh, untuk lighter apinya bisa buat ngecas juga masih normal tuh sob, masih nyala. Nah, kita tes untuk bagian power window-nya sob. Kita tes bagian power window sebelah kanan supir, normal. Bagian kiri supir depan, normal. Bagian kiri belakang supir, normal. Bagian belakang kanan supir, normal. Dan kita tes juga untuk electric mirror sebelah kanan sob. Kita goyangkan, normal.
bagian electric mirror sebelah kiri sob, normal. Sekarang kita akan bahas di bagian penumpang sob. Ini bagian penumpang masih sangat oke sekali kondisinya. Door trimnya masih bagus, jok belakang juga masih bagus sob. Lalu untuk cover deck soundnya juga masih bagus. Dan ini plafon masih ori, dan itu door lamp atau lampu kabin ketika pintu dibuka dia akan nyala. Lalu untuk kondisi layout dari kursi penumpang seperti ini sob. Nah sekarang kita akan tengok bagian ruang mesinnya sob. Jadi biar kalian tahu. Nah ini kondisi ruang mesin dari Volvo 960 full spec tahun 91. Kondisinya masih sangat oke sekali. Untuk shock kap mesinnya juga masih kokoh, nahan. Dan ini kondisinya sob, kering. Secara overall kering, dan ini aki juga aki kering yang dikasih. Dan untuk tarikannya juga masih enak sekali. Ini tidak ngebul sob, statusnya tidak ngebul. Lalu untuk kondisi turbonya juga masih cakep. Dan ini untuk tutup wipernya juga masih bawaannya. Biasanya dikasih tutup aqua galon. Lalu apalagi, untuk power steering masih cakep. Starternya juga masih kenceng sob ketika di starter. Intinya sih ini kering banget, tidak ada oli netes. Dan itu deck bawahnya juga masih ada. Pokoknya ini kondisi untuk keadaan ruang mesinnya sob, kalian nilai sendiri. Oke sob, sampai juga di segmen terakhir. Sebelum saya menutup segmen ini, saya akan mereview atau mengulas sedikit tentang kondisi mobil ini sob. Saya akan jelaskan sekali lagi secara benang merahnya atau garis besarnya. Untuk kondisi mobil ini masih sangat oke sekali. Mau keadaan jarak jauh atau jarak dekat masih enak. Karena saya udah test drive waktu itu ke puncak bersama keluarga pakai mobil ini. Ini kondisinya masih oke sekali. Lalu untuk pajaknya atau taxnya itu off dari tahun 2020, hanya mati satu kali. Lalu untuk STNK nya masih on panjang 2024, dan ini plat B Jakarta Timur atau Selatan saya lupa, nanti saya cek lagi. Lalu untuk keadaan surat-suratnya lengkap pastinya, sampai faktur juga masih ready. Dan keadaan metiknya juga masih enak sekali, tidak jeduk ataupun lemot. Keadaan kaki-kaki tidak ada berisik sama sekali, masih enak. Ban-ban masih tebal semua. Dan insya Allah sob, mobil ini akan saya rilis di harga 45 juta nego di depan unit. Jadi apabila kalian berminat, mobil ini akan saya lepas di angka 45 juta nego di depan unit. Dan kalian bisa WhatsApp ke nomor saya jika ada yang berminat di nomor yang ada di layar sini. Kalian bisa telepon atau follow ataupun WhatsApp. Dan kalian juga bisa follow Instagram dagangan saya, itu @dagangmobil.id, yang akan saya munculkan di layar ini juga. Atau kalian bisa tinggalkan komen setelah vlog ini tayang sob. Pertanyaan apapun akan saya jawab pastinya. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk ulasan review mobil dagangan saya kali ini. Semoga ilmu ataupun info yang saya sampaikan bisa nyampe ke kalian dan bermanfaat untuk kalian. Dan ini secara rilis sudah saya rilis. Jika kalian ada yang berminat, bisa langsung telepon saya ataupun tinggalkan komen ataupun WhatsApp. Jadi tinggal kalian pilih. Untuk pertanyaan akan saya jawab insya Allah. Dan semoga kalian bisa bisa memahami untuk segala kondisi secara lahir dan batin ataupun secara kualitas dan kuantitas, bisa kalian nilai sendiri. Yang jelas namanya mobil tua pasti ada minor sob, nggak ada istilah mobil tua perfect. Dan untuk kondisi kali ini minor-minor saja intinya untuk PR-nya.
yang sudah terlihat di bagian eksterior, dan untuk bagian yang interior masih rapi sekali, dan kondisi mesinnya juga masih sangat apik sekali sob pastinya. Oke sob, sampai sini dulu saya akan pamit undur pulang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah setia menemani updatean dari kami. Dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya sob, karena saya masih ada satu menu lagi yang akan saya review. Untuk review mobil dagangan, yaitu Mercedes-Benz W202 C200 Elegan tahun 95 automatic transmisi. Jadi saya pamit dulu sob, semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Share this video for your friend atau for your family. Semoga video yang saya tayangkan ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.